Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Video ini melanjutkan pembahasan dari syarah Masail Jahiliyah, perkara-perkara yang identik dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, di mana bentuk kekafiran mereka beraneka ragam, bentuk penyimpangan mereka juga begitu banyak. Dan di pasal yang ke-80 serta 81 ialah bagaimana mereka ghulu terhadap individu tertentu, dan bagaimana mereka juga berlebihan dari athar, dampak bekas dari para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan hulu terhadap individu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti sepekan atau kurang daripada itu 5 hari sebelum beliau wafat. Beliau ulangi lagi inti dakwah tauhid. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Sungguh Allah melaknat bangsa Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh yang sudah meninggal di antara mereka sebagai tempat berkumpul untuk beribadah, ibarat masjid. Harusnya ini dimaklumi semuanya. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sebagian sahabat telah berhijrah untuk pertama kali ke negeri Habasyah di tanah Afrika, termasuk nantinya menjadi istri beliau. 2 sosok wanita bersama suaminya. Hari itu suami yang kemudian meninggal. Yang pertama adalah Ummu Salamah, ya, saat masih menjadi istrinya Abu Salamah radhiyallahu anhuma. Yang kedua yaitu Ummu Habibah, yaitu Ramlah. Mereka tahu bagaimana Habasyah. Gereja-gereja itu ada tempelan gambar-gambar makhluk-makhluk bernyawa, yaitu manusia, orang-orang soleh. Maka ketika mereka berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harusnya Rasulullah lebih bisa dimuliakan dan dipajang juga melebihi yang ada di gereja-gereja itu. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti, ala ketahuilah, la tattakhidhu kuburi masjidah. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat sholat, tempat ibadah. La taj'al qabri wathanan yu'bad. Janganlah kalian membuat ritual ibadah di kuburanku, sehingga kuburanku seakan-akan berhala yang disembah. Maka nanti para sahabat sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus sepakat dulu bahwa jasad yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di rumahnya Aisyah atau di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Karena setiap para nabi dan para rasul wafat dikuburkan di mana mereka wafat. Rasul wafat di pangkuan Aisyah, di rumahnya, di kamarnya. Maka Rasul pun dikuburkan di kamar Aisyah. Dan rumah serta kamar Aisyah
bergandengan dengan Masjid Nabawi. Bahkan ketika buka pintu, itu sudah Masjid Nabawi dan bagian dari Raudhah. Sebagaimana sabda beliau, mabaina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Ya. Jadi yang ada di antara kamarku, yang dimaksud yaitu rumahnya Aisyah, dengan mimbarku, itulah taman-taman surga. Yang harus diketahui, Nabi tidak dikuburkan di dalam Masjid Nabawi, tetapi di dalam kamar Aisyah. Kalau hari ini ada perluasan dan pelebaran Masjid Nabawi, itu pembahasan lain. Ya, tapi harus kita yakinkan, kita pegang erat-erat bahwa Nabi dikuburkan di dalam rumahnya Aisyah. Sehingga setelah beliau dikubur, apa seluruh sahabat dengan mudahnya masuk untuk berziarah? Enggak tentunya. Kalau Abu Bakar mudah karena Abu Bakar ayah dari Aisyah, masih mahram. Lah kalau Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu kan nggak ada hubungannya sama Aisyah secara nasab. Dan sahabat-sahabat yang mulia yang lainnya. Kalau kuburan Nabi adalah kuburan yang penuh barokah, sehingga para sahabat bisa dengan mudah mengais barokah tersebut, buktinya nggak seperti itu. Para sahabat nggak serta-merta setiap hari mengunjungi kubur Nabi. Kalau mau berkunjung harus minta izin ke Aisyah dulu. Berarti kan kuburan Nabi tertutup bagi para sahabat. Kan nggak mungkin keberkahan dari Rasul yang datang dari Allah tertutup bagi para kaum muslimin. Yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa kubur beliau tidak ada keberkahannya. Yang ada keberkahan adalah masjid beliau, Masjid Nabawi. Ajaran-ajaran atau sunnah-sunnah beliau itu jelas. Sehingga ketika kita ghulu terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berlebihan, sampai menciptakan hadis-hadis palsu, laulaka ma khalaqtul aflak. Ini disandarkan kepada Allah loh. Kalau bukan karenamu hai Muhammad, kalau bukan karenamu, aku tidak menciptakan alam semesta. Ini tentu berlebihan. Dan ghulu ini sudah menjadikan penyimpangan besar umat-umat sebelum kaum musliminnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Yahudi, orang Nasoro dan lain seterusnya. Berikutnya yaitu berlebihan terhadap bekas-bekas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Gua Hira, Gua Tsur, Gua Hira ketika di dalamnya malaikat Jibril pertama kali menjumpai Nabi. Gua Tsur di mana Rasul dan Abu Bakar pertama kali untuk pemberangkatan hijrah Mekah ke Madinah. Sekarang gini, kalau di Gua Hira atau Gua Tsur itu ada kemuliaan, Rasul pasti akan mengunjunginya setelah Fathu Mekah atau setelah beliau di Madinah. Kalau ke Mekah, ke Gua Hira ngapain, kayak sholat sunnah, kayak ngaji, ke Gua Tsur juga. Ya, tapi buktinya nggak seperti itu. Ini menunjukkan bahwa bekasnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Rasul tidak memberitahu kemuliaannya, nggak perlu kita berlebih-lebihan. Di Gua Hira kita harus melazimkan untuk sholat, melumuri bebatuan dengan minyak wangi, atau bahkan naruh koin-koin duit. Ya, di Gua Tsur juga demikian. Di Padang Arafah, lebih tepatnya orang-orang Indonesia menyebutnya dengan Jabal Rahmah, itu juga demikian. Berdoa di situ biar awet hubungannya dengan pasangan, macam-macam. Ini ghulu terhadap bekas-bekas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau tidak pernah mengajari itu. Kecuali kalau beliau memang memerintahkan seperti Rasul memerintahkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim itu tempat buat sholat kalian. Maka di antara sunnahnya sholat di Masjidil Haram, khususnya sesudah tawaf,
Sholatnya di mana? Di sekitar makam Ibrahim. Dan makam Ibrahim juga bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi tempat berpijaknya beliau ketika membangun Ka'bah bersama Ismail. Nah, dari sini maka tidak perlu berlebihan dengan gamis-gamis Nabi. Kalaupun masih ada ya, sendal Nabi, ya, kemudian rambut Nabi. Kalau di zaman beliau, oke, beliau masih hidup, ya, semua yang ada pada jasad Nabi itu semuanya barokah. Tapi ketika beliau wafat, sudah berhenti semuanya itu. Abu Bakar nggak pernah ziarah ke Gua Hira, ke Gua Thur. Umar juga nggak pernah cari-cari sendal Nabi. Maka cukuplah. Qad kufitum, kata Abdullah ibnu Mas'ud atau Abdullah ibnu Abbas, sudah cukup bagi kalian apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Takutnya ketika kita berlebihan, kita ikut-ikutan dengan orang-orang jahiliyah di masa sebelum kita, dan itulah jalan menuju kehancuran. Fana'udzubillahi min dzalik. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.